Oke, saya record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bang ya? Semuanya teman-teman? Jelas. Jelas, Pak. Yang pertama-tama mungkin patut kita syukuri karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan yang Maha Atas ya. Dan salawat dan salam tidak pernah kita luput dari ucapan kita. Dialah Nabi yang sebagai Nabi akhir zaman dan Nabi yang memberikan pandangan dunia sebagai Nabi yang membawa terang benderang di dunia yang fana ini. Terima kasih Bang Fauji atas kesempatannya dan buat teman-teman yang hadir di kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat Hari Raya ya yang merayakan. Mungkin dari teman-teman yang merayakan hari ini dari kelompok Muhammadiyah ataupun kelompok yang lain, tapi kita masih satu Indonesia. Kalau saya Samina wa Ta'na, saya mengikuti ulil amri minkum. Insya Allah besok kita baru Lebaran. Baik, pada kesempatan ini mungkin kita akan mengambil materi sesuai dengan yang silabus yang sudah diterapkan oleh media Urban Network terkait dengan teknik membuat judul, konten kreatif dan konten viral. Nah, di sini ada tiga variabel yang perlu kita tahu. Pertama, gimana sih cara membuat judul? Terus yang kedua, gimana membuat konten viral, kemudian konten trending, ataupun konten kreatif. Nah, ini semua ada tekniknya ya teman-teman. Mungkin saya coba share screen. Baik teman-teman, ini adalah website Urban Bandung. Mungkin teman-teman sebagian akan ditugaskan juga di Urban Bandung menjadi salah satu tim di kita. Jangan berisik Naila. Baik. Nah, teknik membuat judul, kemudian konten kreatif dan konten viral. Jadi teman-teman di sosial media ataupun di media sosial istilahnya sama. Anggap saja di situ adalah tempat kita bisa menjadikan sumber berita. Banyak konten-konten yang bisa kita ambil sebagai sumber berita. Misalnya teman-teman mengikuti kanal-kanal sosial media di Instagram para artis, punya Raffi Ahmad, siapa lagi, Wulan Guritno, punya Atta Halilintar. Di sosial media itu kan banyak sumber yang bisa dijadikan konten. Nah, kebanyakan kita di dunia digital, di media digital, kita itu harus lincah dalam artian kalau tidak secepatnya kita melakukan sebuah konten dalam
isu yang kita telusuri, maka kita akan ketinggalan dengan isu-isu yang kita kejar. Jadi teman-teman itu harus cepat gitu melakukan sebuah konten kreator. Nah, jadi teknik pembuatan judul itu pertama itu ada yang dinamakan dengan asas 3 detik. Terdengar ya suara saya ya, teman-teman? Terdengar. Ya. Asas 3 detik ini kita kenapa harus asas 3 detik? Pertama, karena kita memahami perilaku pembaca. Perilaku pembaca di sosial media itu berbeda dengan perilaku media cetak. Karena media pembaca di media digital itu hanya melakukan scroll di HP ataupun kebanyakan di desktop. Tapi kebanyakan para pembaca kita itu hanya di HP. Jadi kalau teknik membuat judul itu tidak menarik, kemudian kita lama untuk membuat judul, maka kita akan ditinggalkan oleh para pembaca. Jadi perilaku pembaca media digital itu berbeda dengan media cetak. Pembaca media digital itu cenderung untuk membaca di berita lewat HP, kemudian melakukan scrolling dan istilahnya jika tidak menarik mereka akan men-skip artikel-artikel kita. Makanya ada yang disebut dengan penulisan berita yang menarik, yang kreatif, dan harus kita mengedepankan asas 3 detik. Nah, kata kunci SEO saja itu tidak cukup sebenarnya untuk di media digital ini. Karena kita harus mendapatkan perhatian pembaca, kemudian selama kita melakukan konten itu harus pembaca itu tidak harus jenuh. Kenapa? Karena perilaku media digital memang seperti itu. Kadang kalau kita jenuh, maka mereka akan terus men-skimming, kemudian men-scrolling, mencari berita-berita yang lain. Menarik tidaknya sebuah judul, jadi penentu akan apakah pembaca akan mengklik tulisan kita atau kemudian dia men-scrolling konten-konten yang lain ya, teman-teman. Oke, next. Kemudian down dalam menulis judul. Oke. And done dalam menulis judul. Judul yang baik adalah yang bisa menyampaikan maksud tulisan secara logis, menarik, dan ada keyword, yaitu kualitas SEO yang bagus. Setidaknya ada 20 karakteristik yang bisa menjadi panduan dalam membuat judul yang baik di media digital. Apa saja? Jadi, pertama itu membuat judul itu logis dan menarik, teman-teman. Kemudian harus ada mengandung keyword. Nah, keyword ini penting ya dalam SEO Google ya. Dalam SEO Google. Kenapa perilaku media digital harus mengejar SEO? Karena memang kita itu adalah
pelaku media digital yang mengejar kata kunci di Google. Karena kita harus mengejar apa yang dimau oleh Google. Jadi ketika teman-teman sudah belajar tentang keyword, mana yang disebut dengan short tail, keyword, kemudian mana yang disebut dengan long tail keyword. Ini mungkin sudah diajar ya. Jadi pertama, keyword itu harus terdiri dari judul, kemudian ada di paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, kemudian ada di tag. Mungkin teman-teman nggak tahu ya peran besar dari tagging ini. Sangat berperan dalam konten SEO di Google. Kemudian foto. Foto itu harus ada captionnya yang menuliskan tentang keyword kita. Oke. Jadi selain kita harus menulis membuat judul yang logis dan menarik, kemudian ada keyword ya, keyword yang harus disesuaikan dengan SEO Google, yang teman-teman nanti harus mengisinya dengan keyword short tail keyword atau long tail keyword. Kemudian keyword ini harus ada pada judul, kemudian ada pada paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian pada tagging dan caption foto. Oke, lanjut. Nah, ini adalah lanjutan daripada do's dan don't dalam menulis judul. Oke. Jadi, teman-teman, jika membuat judul, info itu jangan berhenti hanya pada judul ya. Jangan berhenti pada judul. Misalnya, contoh. Kemarin terjadi penembakan pada mantan Perdana Menteri Shinzo Abe ya. Jadi teman-teman ingin menulis judul misalnya tentang Shinzo Abe, teman-teman hanya menulis judul seperti ini. Terjadi penembakan pada mantan Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang. Nah, teman-teman itu hanya berhenti pada kata ini aja. Hanya berhenti pada kata ini. Nah, ini adalah salah satu judul yang tidak direkomendasikan. Nah, biar bagus gimana caranya? Jadi kita harus sambung ini tulisan judul ini. Jadi misalnya terjadi penembakan pada mantan Perdana Menteri Jepang. Apa penyebabnya? Siapa pelakunya? Ataupun siapa pelakunya? Ataupun bisa kalau kita kita mau ekstrim ya. Terjadi penembakan pada mantan Perdana Menteri Jepang. Apa ya? Pelaku adalah musuh politik Shinzo Abe. Buat tanda tanya. Oke, ini dibolehkan. Jadi tidak hanya berhenti di sini ya, teman-teman. Tidak hanya berhenti pada satu kalimat aja. Jadi ada 2 kalimat yang harus
kita bikin gitu. Nah, ini menjadi tanda tanya juga. Pelaku adalah musuh politik Shinzo Abe, benarkah? Bisa juga bilang, bisa kita tambahkan, benarkah? Nah, itu dibolehkan teman-teman. Jadi jangan hanya berhenti pada judul. Oke, kedua. Judul jangan datar atau flat alias biasa-biasa saja. Jangan biasa-biasa saja menulis judul. Maksudnya gini. Misalnya kita menulis lirik lagu ya. Lirik lagu Seventeen. Lirik lagu Seventeen berjudul judul apa Seventeen? Lagunya Seventeen apa saja nih? Lirik lagu Seventeen. Nah, oke lah, kita berhenti di sini. Nah, ini kan biasa saja gitu. Judul yang biasa-biasa saja, flat banget, datar banget. Jadi kita tambahin lagi, kita bisa nambah lagi. Lirik lagu Seventeen sangat cocok menemani Anda di minggu malam ini. Di minggu malam ini bersama pacar. Di minggu malam ini bisa ini. Gitu. Lirik lagu Seventeen. Lirik lagu Seventeen ini sangat cocok menemani Anda di minggu malam ini. Jadi jangan datar. Kemudian info menarik yang ditawarkan di judul. Info menarik yang ditawarkan di judul jangan dijawab oleh foto cover. Maksudnya apa? Info menarik. Misalnya teman-teman buat judul tentang info lowongan kerja ya. Lowongan kerja. Info lowongan kerja minimal S2. Minimal S1. Kemudian apa saja syaratnya? Bikin tanda judul. Jangan kemudian teman-teman menjawab ini juga. Nanti kan biasanya ada juga judul yang kemudian menjawab pertanyaan ini. Apa saja syaratnya? Dia jawab minimal jurusan ahli fisika. Nah, ini kan sudah terjawab. Jadi ini semacam judul yang sudah terjawab. Harusnya sini berhenti saja sini. Apa saja syaratnya? Ini kan bikin penasaran ya. Ini judul yang bikin penasaran. Salah satu judul yang memuat info, kemudian tidak dijawab oleh judul itu tersebut. Tidak dijawab oleh judul tersebut. Oke. Kemudian judul jangan clickbait atau mislead. Apa maksudnya? Jadi jangan clickbait. Jadi isi judul itu berbeda dengan isi artikel. Itu clickbait ya. Berjudul berbeda dengan isi artikel.
Itu yang disebut clickbait. Contohnya apa saja? Kasih contoh. Jadi ada biasanya judul yang sangat bombastis. Judul clickbait. Jadi ada judul yang biasanya judulnya bombastis tapi isinya biasa-biasa saja. Contohnya misalnya terjadi ledakan atau begini, pemerkosaan pada tersangka, pemerkosaan pada korban, merusak isi paru-paru. Nah, ini kan judulnya bombastis. Tapi kemudian isi daripada judulnya itu biasa saja. Nah, ternyata itu tidak dibolehkan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Judul jangan menyimpan rahasia dan memancing penasaran. Maksudnya apa? Judul jangan menyimpan rahasia. Jadi judul jangan menyimpan rahasia dong. Ataupun memancing penasaran. Jadi contohnya misalnya 10 adegan panas artis inisial S nomor 5 bikin pria, bikin kaum Adam tak menahan apa nih? Oke, judul-judul seperti ini sebenarnya tidak bisa ya, tidak diperkenankan dalam ekosistem Promedia sendiri. Jadi jangan menyimpan rahasia penasaran. Nah, judul 10 adegan panas ini nggak bisa. Oke, lanjut. Kemudian judul perbandingan objek populer. Misalnya contoh Samsung Galaxy vs iPhone. Kemudian Mulan Jamila vs Maya Estianty. Ataupun Ayu Ting-Ting versus Nagita Slavina. Ataupun Anies versus Jokowi. Ini perbandingan objek populer tidak boleh ya. Jadi judul tidak boleh mengandung, tidak boleh melakukan perbandingan. Kemudian judul menonjolkan sisi unik atau aneh. Sangat tidak boleh. Maksudnya apa? Mungkin termasuk misalnya sisi unik. Misalnya ini yang tidak diperkenankan, bicara tentang misalnya alat vital, kemudian apalagi lain-lain, dan itu tidak bisa, itu tidak diperkenankan. Ataupun manusia memakan daging manusia, itu tidak diperkenankan. Judul mengunggah empati. Teman-teman, judul mengunggah empati itu misalnya
Misalnya teman-teman menulis judul yang berita duka ya, tentang berita duka. Jadi misalnya berita duka meninggalnya mantan perdana menteri Jepang. Para pelayat menangis mengenang kebaikan Shinzo Abe. Nah, ini mengunggah 4. Kemudian judul jangan soal mistis. Tapi teman-teman, ini kembali lagi ke portal masing-masing karena memang ada portal yang khusus pada kanal mistis. Karena kanal mistis, ataupun kanal-kanal yang berbicara tentang horor. Gitu. Ini tergantung daripada media teman-teman sendiri ya, teman-teman nanti ditugasi. Kalau di Urban Bandung untuk konten mistis, horor masih diperkenankan. Judul bercerita tentang nostalgia masa lalu. Nostalgia. Misalnya apa? Nah, misalnya Shinzo Abe. Jejak rekam kebaikan mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe. Ini bisa, ini sangat bagus. Kemudian judul paradoksal. Paradoks. Apa yang dimaksudkan dengan judul paradoks? Jadi mematahkan pandangan umum publik terhadap sesuatu yang dianggap sudah benar. Judul paradoks. Ini misalnya teman-teman membuat judul terkait dengan apa ya? Tips memecahkan kelapa ya. Tips memecahkan kelapa dari Ari Bayi. Kemudian teman-teman nyambung bukan tips ya, tapi kepercayaan memecahkan kelapa dari Ari Bayi. Kemudian berikut pernyataan Ustaz Abdul Somad. Oke. Judul paradoksal seperti itu ya teman-teman. Kemudian judul kompilasi momentum populer. Kompilasi. Jadi judul kompilasi. Nah, ini ada contohnya, misalnya 5 film terbaik Park Shin Hye. Kemudian teman-teman juga bisa bikin 5 fakta sejarah 17 Agustus. Ataupun mengungkap 3
perbedaan ungkap 10 hal aneh dalam goa. Oke, kita lanjut. Kemudian judul kumpulan artikel populer. Misalnya populer hari ini di pr.com ataupun populer di sciencecompas.com. Maksudnya gini, kalau kita melihat di Urban Bandung atau Urban Jabar, artikel populer itu kelihatan ya. Artikel populer itu kelihatan di sini. Ini artikel populer 1, 2, 3, 4. Kemudian di ini artikel populer di Urban Jabar sendiri ada di sini. Lirik lagu, contoh khutbah, lirik lagu. Kalau di media mainstream seperti Kompas, kompas.com, ataupun di Sindo News, artikel populer itu ada di sini. Ini artikel populer mereka. Ini Kompas ya. Kemudian di Sindo artikel populernya ada di sebelah kanan semua rata-rata. Ini. Jadi teman-teman bisa membuat judul dari artikel populer, tapi dengan cara mengemas ulang. Misalnya lirik lagu, ini dijadikan konten judul ya. Tapi jangan disamakan. Seperti yang tadi disampaikan, jangan sekali-kali melakukan plagiasi. Baik judul maupun isi artikel. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian judul kompilasi fakta, rangkuman fakta-fakta menarik atas suatu isu populer. Rangkuman fakta-fakta menarik. Fakta tentang artis Rahma Ahmad. Fakta menarik tentang Raffi Ahmad yang membeli sepak bola. Raffi Ahmad yang populer dengan Rans Cilegonnya. Simak kenyataannya. Simak artikel di bawah ini. Seperti itu. Kemudian judul yang menegangkan. Wah, ini teman-teman kalau mampu membuat judul yang menegangkan, misalnya apa ya? Judul yang menegangkan. Berikut adalah cara memenangkan. Sepak bola misalnya. Bek kanan timnas Indonesia. Sintayong protes pada wasit.
Kira-kira menegangkan nggak? Tergantung dari pembaca sendiri. Kalau versi menegangkan, versi saya seperti ini. Kemudian judul yang mengandung angka. Nah, tadi sudah dijelaskan judul yang mengandung angka itu misalnya 5 persiapan penting sebelum menikah. Kemudian ataupun 5 hal unik masyarakat menyambut Lebaran Idul Adha. Ataupun 7 nuansa mistis dalam hari raya. Lanjut. Judul mengandung kutipan sumber. Nah, ini teman-teman juga diperbolehkan seperti ini ya. Misalnya mengandung kutipan sumber. Pada seminar misalnya, kita melihat narasumber itu berbicara tentang misalnya isu radikalisme yang disampaikan oleh misalnya Ray Rangkuti. Jadi kita bikinnya begini, isu radikalisme kembali merebak, kembali menguat. Kemudian narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah Bang Ray Rangkuti, salah satu pengamat politik ya, Rangkuti. Bang Ray Rangkuti mengatakan bahwa evaluasi besar-besaran pada pemuka agama berpaham radikal. Nah, ini yang dimaksudkan dengan judul mengandung kutipan sumber. Gitu. Isu radikalisme kembali menguat. Ray Rangkuti, evaluasi besar-besaran pada pemuka agama berpaham radikal. Ataupun bisa aja begini, Jokowi mengucapkan kata duka cita kepada mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe meninggal. Presiden Indonesia atau Presiden Jokowi jasanya sangat banyak bagi dunia. Perdamaian. Nah, itu yang dimaksudkan dengan judul mengandung kutipan sumber. Judul dengan kata-kata pemikat. Kata kunci di depan dilengkapi dengan kata-kata yang bisa memikat pembaca. Oke, kita lanjut. Judul yang mengandung dengan kumpulan cara atau tips. Misalnya model listicle atau contoh 5 tips cari pacar baru. Ataupun 10 tips memecahkan primbon. Ataupun 5 tips membuat
Lebaran. Jadi mengandung tips ya. Lanjut. Judul dengan long tail keyword atau kunci yang lebih spesifik. Tadi sudah disampaikan ya, long tail keyword. Jadi teman-teman, long tail keyword itu ataupun short tail keyword sangat berbeda. Kalau long tail, teman-teman berbicara tentang judul artikel yang lebih spesifik. Judulnya lebih kepada spesifik, lebih pada mengkerucut pada isu-isu tertentu. Sementara short tail keyword itu adalah judul yang sangat umum banget. Sangat umum. Contohnya kita menggunakan short tail keyword yang jadi kalau teman-teman berbicara tentang Jokowi to, maka ini akan sangat banyak judul yang menggunakan Jokowi. Akan sangat banyak judul yang menggunakan Jokowi. Bahkan kalau media-media yang baru, media yang belum terindeks betul dengan Google, maka akan sangat dikalahkan dengan media-media yang besar. Misalnya Kompas, Sindo, kemudian media-media mainstream yang lain. Sementara kalau kita ingin membuat judul yang long tail, keyword, maka teman-teman harus melakukan kata judul yang lebih spesifik. Misalnya Jokowi mengucapkan duka cita. Nah, ini tingkat persaingan judul tidak terlalu banyak, teman-teman. Karena banyak judul yang tidak menggunakan kata-kata Jokowi mengucapkan duka cita, ataupun misalnya Jokowi sampaikan duka mendalam, maka persaingannya tidak terlalu besar jika teman-teman menggunakan long tail keyword. Jadi contohnya misalnya tidak hanya sekedar membuat judul ramalan zodiak, tapi dilengkapi dengan ramalan zodiak 20 Agustus 2021. Jadi ini lebih spesifik ya. Kemudian ramalan zodiak hari ini 20 Agustus 2022. Baik. Saya kira demikian penyampaian tentang pembuatan judul. Kemudian yang menarik adalah kita membuat konten kreatif, teman-teman. Konten kreatif dan konten viral. Sebelum saya melanjutkan ke konten kreatif dan konten viral, mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Dari 35 peserta, masa tidak ada yang bertanya?
Apa sudah paham semua ya tentang pembuatan judul ya? Yang saya sampaikan tadi. Atau enggak paham sama sekali? Gimana? Kalau ada yang mau bertanya silakan di chat lewat kolom komentarnya. Silakan di chat. Kalau masih malu-malu bertanya. Ataupun raise hand. Kalaupun tidak ada yang bertanya, lanjut. Ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ya. Pembuatan konten viral ataupun pembuatan konten kreatif. Jadi teman-teman, pembuatan konten kreatif itu ada banyak banget sumber yang bisa didapatkan. Sumber yang paling banyak sekarang itu adalah Instagram. Instagram ini sangat menarik ya. Karena selain mengandung foto ataupun apa ya, tidak hanya image, tapi ada kata-kata juga ada caption yang bisa kita jadikan konten-konten kreatif. Nah, contohnya ini Yayasan LBH. Yayasan LBH mengungkapkan tentang pasal 256 tentang jadi kontennya Yayasan LBH Indonesia di Instagram menjelaskan tentang RUU KUHP draft 4 Juli beredar. Ada pasal-pasal bermasalah mengancam hak kita. Nah, teman-teman, ini konten ini teman-teman bisa jadikan sebuah konten berita dengan cara misalnya ini adalah disebut dengan konten kreatif lah ya. Di konten kreatif bersumber dari sosial media baik di Instagram, Facebook, di YouTube, di TikTok. Kalau misalnya di Instagram tidak terlalu sulit karena tidak hanya gambar aja tapi ada teks. Karena kita kan berbasis teks, konten kreator yang berbasis teks. Sementara kalau di Facebook juga sama, kadang ada video, tapi kadang ada juga teks yang menjelaskan tentang isi daripada video tersebut. Nah, sementara di YouTube teman-teman itu harus semua yang disampaikan ataupun poin-poin tertentu yang disampaikan di YouTube ini dijadikan teks dalam membuat konten viral. Nah, kalau misalnya di Instagram seperti ini teman-teman, ini enak banget, gampang banget dijadikan konten. Jadi misalnya kita copy paste ini, kemudian teman-teman harus menggunakan Notepad untuk clear format teks, kemudian paste. Jadi setiap yang disampaikan ini teman-teman bisa jadikan konten. Apakah ini dilarang? Sebenarnya tidak dilarang ya. Tapi jika teman-teman patuh pada undang-undang ITE, teman-teman harus meminta izin untuk menggunakan teks ini sebagai konten berita. Misalnya begini, kalau di Urban Bandung tekniknya seperti ini untuk membuat kepala berita urbanbandung.com. Urban Bandung.
Jadi kita buat judul RUU KUHP bermasalah. RUU KUHP bermasalah. Yayasan LBH, LBHI, Yayasan LBHI sampaikan demonstrasi depan istana. Oke, ini adalah judul, kemudian ini adalah kepala beritanya. Kemudian ini kita jadikan, kita bisa menulis awal sebagai konten kreatif. Jadi ini bisa dirubah ya. Nanti ini di paling belakang kita simpannya. Kemudian ini pemerintah secara simbolis menyerahkan rancangan undang-undang Kitab UU Hukum Pidana RU kepada Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senin, Jakarta Pusat pada 6 Juli 2022. Oke. Kalau di kita jangan hanya pada hari apa nih? Kemarin hari 6, tanggal 6 hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu 6 Juli 2022. Oke. Kemudian ini kita bisa jadikan kutipan. Kita bisa jadikan kutipan, tulis akun Instagram Yayasan LBH Yayasan LBH Indonesia pada Rabu hari ini ya, Sabtu 9 Juli 2022. Gitu teman-teman. Ini salah satu konten kreatif yang dibikin oleh teman-teman nantinya. Caranya seperti ini. Sementara teman-teman bisa mengembangkan semua narasi-narasi yang ada di sini. Jangan hanya sekedar copy paste, tapi teman-teman harus membuat narasi-narasi artikel secara logik, kemudian tidak baku dengan kata-kata yang biasanya ada tulisan-tulisan di Instagram yang sangat yang sangat gaul, tapi tidak sesuai dengan KBBI bahasa Indonesia di media sosial. Jadi harus dibikinkan lebih kreatif lagi. Misalnya teman-teman meracik ulang narasi-narasi yang ada di sini. Jadi apa yang ada di sini hanya bisa dijadikan kutipan-kutipan dan kutipan. Kemudian, oke. Ini adalah konten kreatif. Sementara konten viral itu misalnya bisa diambil dari Instagram ataupun di YouTube. Apa ya kira-kira yang lagi trending ataupun di Twitter. Kalau di Twitter, sendiri yang bisa kita lihat sebagai trending di sini ada ya. Ini trending for you, right? Race in place. Ini pasti tentang Shinzo Abe. Ini lagi trending ya.
Perdana Menteri Jepang. Ini lagi trending. Kemudian yang trending kedua adalah BTS Story. Ini teman-teman bisa jadikan sebagai konten viral semua ini. Sementara di Instagram bisa dilihat dari seberapa banyak komen ataupun dari seberapa banyak jumlah like yang ada di Instagram tersebut. Seperti ini. Ini akun Asma Nadia. Bisa dijadikan konten viral ya. Ini jumlah like-nya banyak. Bisa dijadikan konten kreatif. Sementara kita mencari juga ini juga bisa jadikan konten kreatif tentang Indonesia Adil Makmur. Teman-teman yang lagi fokus di konten politik juga bisa memainkan ini. Ini banyak nih. Bobby, Wali Kota Medan. Ini view-nya banyak banget, 77.000 ya. 77.000 view-nya. Kemudian apa aja isinya? Nah, dari video ini bisa teman-teman jadikan konten kreatif. Mana lagi? Para artis-artis misalnya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad ataupun Nagita Slavina ataupun Ayu Ting-Ting. Apa yang lagi viral itu bisa dimainkan, bisa dijadikan konten kreatif. Jumlah like-nya ada 1.800. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa semua sosial media tanpa terkecuali itu bisa dijadikan konten, baik itu konten kreatif maupun konten viral. Kalau konten viral, teman-teman bisa melihatnya di Twitter yang lagi trending, itu bisa dijadikan konten viral, ataupun di Instagram dengan jumlah like yang terbanyak, ataupun di Facebook apa yang lagi viral di sosial media tersebut. Jadi teman-teman harus mencari sumber yang akurat, narasi yang tepat, kemudian dijadikan sebagai narasi berita untuk jadikan konten berita. Oke, saya kira untuk kedua teori ini tidak terlalu banyak. Teman-teman juga sudah adalah penikmat sosial media, jadi sudah barang tentu bisa mencari mana yang viral, mana yang kreatif, dan mana yang trending. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan sebelum kita usai materi ini dan lanjut kepada Bang Fauzi. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Jika ada yang belum jelas. Oke, ada yang raise hand. Afid, pro milenial. Silakan Afid. Belum terbuka, Afid. Audionya belum terbuka. Maaf. Jadi gini Pak, yang mau saya sampaikan, saya tanyakan terkait
judul jangan misleading atau clickbait ya. Gimana? Terputus, Afid? Informasi menarik tapi jangan menampilkan cover foto di belakangnya. Artinya berarti informasi yang harus kita berikan dalam suatu judul harus yang membuat orang penasaran dan mengeklik, atau gimana Pak yang lebih baik? Coba diulangi lagi, Afid. Tadi terputus suaranya. Oke. Maaf ya Pak. Jadi yang tadi kan terkait judul jangan clickbait ya. Nah, di atasnya tadi juga Bapak bilang berikan informasi yang menarik serta jangan meletakkan cover foto di belakang cover foto biar orang penasaran. Jadi artinya untuk judul yang baik itu yang bisa membuat orang penasaran untuk mengklik atau yang lebih jelas di awalnya. Tunggu ya. Oh, jadi ini ya, poin tentang info menarik yang ditawarkan di judul jangan dijawab oleh foto cover, itu ya maksudnya. Ya. Foto yang menarik jangan dijawab oleh info yang menarik jangan ditawarkan di judul, jangan dijawab oleh foto cover. Kalau versi saya, justru sebenarnya info yang menarik itu dibuat penasaran. Info yang menarik itu dibuat penasaran karena itu diboleh-bolehkan saja. Karena ketika orang penasaran pasti akan melakukan klik pada judul tersebut. Jadi akan menambah jumlah page view pada artikel kita. Nah, kenapa tidak terjawab pada foto? Kan banyak itu artikel-artikel yang kemudian hanya menampilkan ilustrasi. Misalnya artikel tentang penembakan Shinzo Abe, tapi dia menampilkan ilustrasi. Nah, kan ini menarik. Jadi orang kemudian akan terbawa untuk mengklik artikel tersebut dan akan mengklik artikel tersebut, secara otomatis akan menambah view artikel page view pada artikel teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi info menarik yang ditawarkan di judul jangan dijawab pada foto. Sebenarnya bebasnya teman-teman nantinya yang akan menjadi uploader di salah satu media kita, apakah ingin menampilkan foto yang kemudian ditawarkan oleh konten kreator kita sendiri, ataupun nanti teman-teman punya versi foto yang lain. Ada versi foto teman-teman yang misalnya hanya menampilkan ilustrasi foto, ataupun ada foto yang memang terjadi pada TKP tersebut. Misalnya foto pembunuhan pada seseorang mahasiswa. Jadi foto yang tidak menarik itu ketika ada foto langsung pembunuhan tersebut. Jadi orang sudah melihat gambar, wah ternyata ini pembunuhan. Ternyata seperti itulah kejadiannya. Jadi sudah ada memori yang tertinggal dan orang tidak menarik untuk mengklik artikel kita. Jadi kadang kita bisa memberi gambar yang ada ilustrasinya, yang hanya berdasarkan ilustrasi saja. Seperti itu, Afid. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ada teman-teman yang lain? Silakan raise hand. Kalaupun tidak ada, saya kembalikan ke Bang Fauzi. Silakan dibuka audionya yang ingin bertanya. Saya rasa masih banyak teman-teman yang
belum jelas ya apa yang saya sampaikan, nanti bisa juga WA ke saya langsung ataupun ke Bang Koji jika belum jelas terkait dengan pembuatan judul ataupun pembuatan konten viral dan konten kreatif. Tapi yang jelasnya yang ingin saya sampaikan secara singkat ataupun secara kesimpulan bahwa perilaku pembaca di media digital itu sangat berbeda dengan media cetak. Kalau media cetak itu kan orang-orang itu bisa sambil bersantai ngopi, kemudian dia menyimpannya kembali, tapi bisa dilihat balik dalam istilah pulang dari kantor, mereka bisa kembali untuk melihat koran tersebut, koran cetak tersebut. Akan tetapi kalau media digital akan sangat banyak sekali media digital yang kita ajak berkompetisi, ajak bersaing secara terbuka di media sosial, di media digital. Maka kalau kita tidak kalah cepat dengan mereka, maka kita akan terlewat, kita akan kalah bersaing sama media-media digital yang lain. Oleh karena itu memang apa yang disampaikan bahwa membuat judul itu berasaskan 5 detik. Jadi 5 detik itu kita sudah ada judul yang kita bikin. Kemudian konten yang sudah ada kita jadikan judul, selama 3 menit itu sudah jadi. Jadi seperti itu teman-teman untuk menjadi jurnalis di media digital. Kemudian untuk konten viral teman-teman, konten viral itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa jadikan konten viral. Artikel-artikel populer di media mainstream, di media Sindo misalnya, di Tempo, itu bisa jadikan sebagai artikel-artikel kreatif teman-teman. Jika teman-teman itu selama tidak meng-copy paste tapi mendaur ulang, menulis ulang konten-konten yang ada, maka itu dibolehkan saja. Terlepas dari media tersebut dijadikan sebagai ide dalam pembuatan konten atau pembuatan judul berita. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lemparkan kepada Bang Koji. Bang Koji sudah standby. Baik, terima kasih Bang Amir atas penyampaiannya. Tadi udah cukup ini ya, jelas ya. Mudah-mudahan sih jelas semua. Teman-teman untuk selanjutnya adalah tetap membuat artikel ya. Untuk membuat artikel satu lagi yang akan dikumpulkan